kita lanjutkan bab selanjutnya tentang deret tak hingga. Jadi deret tak hingga kita punya di sini ada suku tak hingga banyak suku. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Jadi beda dengan barisan. Kalau barisan sukunya tidak penimbahan ya bentuknya. Nah, kalau deret dia merupakan penyembahan suku-suku dari barisan. Nah, di sini kita pernah mengenal deret tak hingga itu untuk menghampiri suatu fungsi, dalam hal ini sin X dan E pangkat X gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sinus X itu bisa dihampiri oleh suku-suku bernomor ganjil gitu ya, berpangkat ganjil, dan E pangkat X untuk X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kadang juga ada yang berbentuk bilangan seperti ini gitu ya. Kalau yang tadi itu ada variabel X, sekarang kita bisa melihat bahwa dia juga suku-sukunya adalah bilangan-bilangan real gitu ya. Nah, kalau kita punya dua suku, maka kita bisa hitung jumlahnya. Dalam hal ini, setengah tambah seperempat gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan saya punya 3 suku, kita bisa hitung jumlahnya. Nah, kalau misalkan saya punya tak hingga banyaknya suku, artinya kita ingin melihat di sana apakah dia konvergen jumlah ke suatu jumlah tertentu gitu ya, atau malahan membesar saja tanpa batas gitu. Nah, di sini kita akan melihat apa sih gitu definisi dari deret konvergen gitu ya. Deret konvergen gitu. Nah, sebelum itu kita di sini kan harus mengenal dulu namanya jumlah parsial, ya parsial sum, yang mana parsial sum itu disimbolkan oleh Sn gitu ya, itu adalah jumlah n buah suku pertama. Ya, jadi kalau saya punya deret tadi setengah, seperempat, seperdelapan, ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, selanjutnya 1/2 pangkat 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka parsial sum atau jumlah parsial dari deret itu S1 disimbolkan dengan Sn ya. Berarti kalau satu suku yang dijumlahkan berarti saya punya setengah saja S1-nya. Kemudian S2 dia berhenti di suku kedua. Berarti setengah tambah seperempat, 3/4. S3 juga seperti itu, berhenti di suku ketiga, dan seterusnya. Secara umum Sn saya punya bentuk setengah tambah seperempat tambah 1/8 sampai 1/2n gitu ya. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat n. Jadi dia ada penjumlahan n buah suku pertama. Nah, ini kan adalah deret geometri ya, geometri. Dimana kalau kita jumlahkan n buah suku pertamanya, kita bisa hitung jumlahnya adalah bentuk seperti ini ya. Mungkin bisa diingat lagi jumlah deret geometri dengan R-nya di sini setengah ya. Nah, jumlah parsial itu formulanya ini di sini. Bentuknya 1 kurang 1/2n. Nah, kita ingin melihat. Jadi ini adalah suatu barisan. Barisan di mana suku pertamanya adalah S1, suku keduanya adalah S2, dan sukunya bergerak terus gitu ya untuk n menuju tak hingga. Ya, jadi dia jumlah parsialnya yang membentuk suatu barisan ya, dengan suku pertamanya adalah S1, dalam hal ini setengah, suku keduanya adalah 3/4,
suku ketiganya 7/8 gitu ya. Nah, secara umum barisannya atau saya tulis di sini SN itu adalah ini gitu ya. Jadi dia berbentuk 1 kurang 1/2 N. Coba aja kalau N-nya 1 berarti kan setengah ya. Kalau N-nya 2, suku keduanya berarti 1 kurang 1/4, 3/4, dan seterusnya. Jadi secara umum dia adalah berbentuk barisan. Nah, kalau jumlah parsialnya ini barisannya konvergen ke suatu titik untuk N membesar gitu, untuk suku yang besar, maka kita katakan bahwa deret itu konvergen gitu ya. Jadi ini definisi deret konvergen. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa kita ambil limit dari jumlah barisan jumlah parsialnya untuk N menuju tak hingga. Dalam hal ini kalau N-nya membesar, maka suku kedua ini menuju 0, sehingga limitnya 1. Artinya kita punya deret setengah ditambah 3/4, setengah ditambah 1/4, ditambah 1/8, dan tambah seterusnya, itu akan jumlah tak hingganya itu berjumlah 1 gitu ya, atau dia disebut sebagai konvergen ke 1. Nah, secara umum kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi kalau misalkan deret itu kita tulis suku pertama ditambah suku kedua dan seterusnya sebanyak penjumlahan tak hingga. Kemudian kita bisa tulis juga bentuknya dengan dalam notasi sigma. Di sini K-nya ini indeksnya bergerak dari 1 sampai tak hingga, atau kadang ditulis juga tanpa indeks. Dan Sn itu adalah simbol dari jumlah parsial ke N gitu ya. Sn itu artinya kita jumlahkan N buah suku dari deret AN gitu ya. Ini deret ya, bukan barisan. Nah, itu adalah sigma, dan notasi sigma bisa ditulis seperti ini. Nah, kapan dikatakan deret itu konvergen? Ya, deret hingga itu konvergen kalau dia dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsialnya Sn tadi itu konvergen ke S kalau kita ambil limitnya gitu ya. Nah, kalau barisan jumlah parsialnya divergen, maka kita katakan deret itu divergen gitu ya. Nah, ini definisinya. Nah, salah satu contoh deret yang mungkin punya pola tertentu ya, ada namanya deret geometri, ini mungkin udah belajar di SMA. Nah, deret geometri itu ditulis seperti ini, A tambah AR tambah AR kuadrat tambah R pangkat 3. Jadi rasio antara perbandingan suku pertama dengan kedua dengan pertama, ketiga dengan kedua itu sama semuanya, R gitu ya. A-nya tak 0 tentu saja di sini. Nah, itu disebut deret geometri. Ya, jadi dia mempunyai rasio antara suku kedua dengan suku pertama, atau 3 dengan 2, pokoknya dua suku berurutan. Jika dibandingkan, dia memiliki rasio yang tetap gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini, apakah deret geometri yang bentuknya seperti itu konvergen gitu ya. Nah, kita lihat, tunjukkan bahwa deret geometri di atas konvergen dengan jumlah S. S-nya adalah A per 1 kurang R. R-nya di sini antara min 1, 1 ya. Dan divergen kalau R-nya besar dari 1. Mutlaknya besar sama dengan 1 ya. Di sini R itu adalah rasionya, A itu adalah suku pertamanya ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita ingin menunjukkan dia konvergen, tentu kita ingin melihat barisan jumlah parsialnya gitu ya. Nah, di sini buktinya kita lihat Sn itu adalah jumlah parsial, jumlah N suku pertama dari deret geometri ya. Dalam hal ini A tambah AR sampai A pangkat R N kurang 1. Ya, karena dia dimulai dari A gitu ya, R pangkat 0. Nah, kalau R-nya 1, kalau R-nya kita punya 1 di sini ya, rasionya, maka
Sn-nya menjadi A semua kan, sebanyak N buah, jadi N kali A. Ya ini jumlah parsialnya. Artinya dia akan membesar untuk N menuju tak hingga kalau kita ambil limitnya barisan ini, dia akan membesar terus kan, N-nya membesar gitu ya. Sehingga dia tidak terbatas. Akibatnya barisan jumlah parsial ini itu divergen. Nah, kalau R-nya tak satu, kita bisa tulis ini. R-nya tidak satu ya. Berarti saya punya di sini SN dikurang R SN itu adalah ini adalah SN-nya, barisan SN-nya. Jumlah parsialnya ini adalah R kali SN. Nah, kalau kita kurangkan, maka yang sisa adalah suku pertama dan suku terakhirnya. Gitu ya. A dikurang RN. Nah, kalau kita keluarkan SN, dari ruas kiri ini, maka kita punya A kali kurang A pangkat Rn per 1 kurang R, atau bisa ditulis seperti ini. Itu kalau R-nya tak satu ya. Nah, kalau misalkan R-nya antara ini, kalau mutlaknya dibuka berarti kan antara min 1, R, 1 ya. Maka kita lihat di sini limit dari R pangkat N gitu ya, sama dengan 0. Ini kita udah tunjukkan ya kalau N-nya membesar gitu, R-nya di antara 0 dan 1 di contoh 5 ya, bab 9.1, ini sama dengan 0. Akibatnya kalau kita ambil limit Sn, ya ini dilimitkan, N menuju tak hingga gitu ya, yang ini kan konstan nih, terhadap N, ini juga konstan terhadap N, yang 0 itu adalah R pangkat N saja. Jadi ini limitnya, limit dari ini R pangkat N, ini konstan bisa ditarik keluar ya, A per 1 kurang R. Nah ini juga limitnya, limit dari dengan ya, N menuju tak hingga dari A per 1 kurang R. Nah ini 0 ya, ini sama dengan 0. Akibatnya sisanya hanya suku pertama saja. Sehingga dia konvergen ke S yang nilainya adalah A per 1 kurang R. Kalau R-nya kecil dari 1 mutlak ya. Kalau R-nya besar dari 1, artinya kan saya punya di sini R-nya besar 1, atau saya punya R-nya kecil min 1 ya, untuk kasus yang kedua. Maka barisannya divergen gitu ya. Kenapa? Karena di sini kan R-nya besar ya, R-nya besar, dan N-nya membesar juga gitu. N-nya membesar untuk N menuju tak hingga R pangkat N-nya kedua ini. Sehingga kita punya dia tidak terbatas jadinya, akibatnya dia divergen. Di deret geometri dia akan konvergen kalau rasio antara suku kedua dengan suku pertamanya kecil dari 1 gitu ya. Dan dia akan konvergen deretnya itu ke A per 1 kurang R. Gitu. Nah, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua kita lihat di sini apakah deret yang pertama dan kedua ini konvergen. Ini adalah dua buah deret geometri ya. Yang dimana rasio yang deret pertama itu kita lihat di sini R-nya berapa? R-nya adalah kita bandingkan lagi dua buah suku berdekatan gitu ya. 4/9 per 4/3. Berarti sepertiga ya. Sepertiga. Nah, R-nya di sini kan kita tahu tadi untuk contoh pertama, karena R-nya berada di antara min 1, 1, maka kita tahu deret ini pasti konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke S sama dengan
A per 1 kurang R, gitu ya, karena R-nya antara 1/3, maka kita tinggal substitusi, A-nya 4/3, berarti dia konvergen kedua, gitu ya. Jadi deret ini, kalau kita jumlahkan sebanyak N tak hingga banyaknya suku, dia akan berjumlah 2. Nah, deret yang kedua, kita tahu 0,515151 ini itu adalah penjumlahan tak hingga banyaknya suku yang berbentuk 51/100, 51/10.000, 51/1 juta gitu ya. 2, jadi nolnya di sini 10 pangkat 2, 10 pangkat 4, 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini R-nya berapa nih? Bandingkan dua suku berdekatan, 51/10.000 dibagi dengan 51/100. Kalau kita lihat ini 1/100. Yang juga kecil dari 1 ya, R-nya berarti ini juga konvergen ke S. S-nya adalah A per 1 kurang R. R-nya 1/100, A-nya 51/100. Ini akan bernilai 17/33 ya. Jadi dia juga deret konvergen. Nah, contoh ketiga juga deret itu bisa berupa ini ya, penjumlahan tak hingga ini. Akan dibaca ini. Nah, itu kalau kita menggunakan definisi. Nah, sekarang banyak cara untuk menunjukkan atau menguji apakah suatu deret itu divergen atau konvergen gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara dengan suku yang tak hingga, tentu kita ingin melihat apakah dia menuju satu nilai atau tidak gitu. Nah, kita lihat di sini, ini geometri series tadi gitu ya, dengan rasio R dan suku ke N-nya. Kita punya di sini suku ke N-nya ya, adalah A pangkat F pangkat N, A kali F pangkat N kurang 1. Karena suku pertamanya tanpa R gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini, di contoh 1 tadi gitu ya, dia akan konvergen jika dan hanya jika limit dari suku ke N-nya sama dengan 0. Contoh 1 tadi. Nih, limit dari suku ke N-nya sama dengan 0. Ya, jadi itu bisa menjadi satu kriteria kita untuk menunjukkan apakah deret geometri itu konvergen atau tidak gitu ya. Jadi ini teoremanya bisa kita pakai gitu ya. Jika seri deret AN konvergen, maka limit AN sama dengan 0. Ini untuk AN-nya deret sembarang ya, nggak harus geometri lagi gitu. Jadi ini disebut juga uji suku ke N untuk kedivergenan gitu ya. Jadi kalau barisan ini konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Suku ke N-nya. Atau itu ekuivalen dengan kalau limit AN-nya tidak 0, atau tidak ada gitu ya, limit AN-nya, ini kan P maka Q ya, P maka Q, nah itu akan setara dengan negasi Q maka negasi P, kontraposisinya. Negasi Q-nya dalam hal ini kalau limit AN-nya tidak 0 atau tidak ada, maka deret ini divergen ya, negasi Q. Jadi kita bisa pakai uji ini, tapi kita tidak mengetahui dia konvergen kemana gitu ya. Jadi untuk melihat saja apakah deret itu konvergen atau tidak gitu.
Buktinya ini menggunakan definisi dari jumlah parsial tadi gitu ya, silakan dibaca. Nah, kita lihat contoh untuk uji suku ke N ini, diberikan barisannya bentuknya seperti ini. Ini kan bukan barisan geometri lagi gitu ya, yang mudah untuk dihitung jumlahnya. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan apakah dia divergen. Tinggal kita cek aja menggunakan teorema A tadi. Kalau limit suku ke N-nya tak 0 atau tidak ada, maka dia divergen gitu. Nah, kita cek aja suku ke N-nya. Suku ke N dari deret ini adalah N pangkat 3 per 3N pangkat 3 tambah 2 N kuadrat gitu ya. Nah, kita cek limit AN-nya. N menuju tak hingga. Nah, ini dibagi pangkat tertinggi. Semuanya N pangkat 3 ya. Jadi ini. Dan diambil N menuju 0 adalah sepertiga. Jadi limitnya di sini tak 0. Limit A suku ke N-nya. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa deret yang berbentuk seperti ini itu divergen. Kita bisa cek ya. Kalau divergen artinya deret ini kalau kita jumlahkan semua dia akan besar terus, tidak menuju suatu nilai. Nah, kemudian ada lagi jenis deret yang lain gitu ya. Deret harmonik namanya. Deret harmonik itu adalah deret yang bentuknya seperti ini. Seper N ya. N yang bergerak 1/2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi deret harmonik ini tidak memenuhi teorema A gitu ya. Teorema yang tadi gitu. Jadi kalau di sini dia hanya memenuhi negasi Q saja, itu sorry, kalau misalkan AN-nya sama dengan 0 gitu ya, limit AN-nya 0, itu berarti kalau ini kan ini kalau Q-nya saja yang dipenuhi, maka P-nya belum tentu konvergen. Jadi sebaliknya tidak berlaku gitu ya. Yang berlaku di sini kalau sigmanya konvergen, maka limit AN-nya 0 gitu. Tapi kalau limit AN-nya suku ke N-nya 0, belum tentu deret itu konvergen. Nah, itu yang diberikan contoh penyangkalnya dengan deret harmonik ini gitu. Kalau kita lihat di sini limit AN-nya sama dengan super N ya, suku ke N-nya itu 0 ya untuk N menuju ke hingga. Tapi kita tahu bahwa deret ini tidak konvergen atau divergen ya, karena kalau kita jumlahkan dia tidak terbatas nilainya. Nah, tunjukkan gimana caranya untuk menunjukkan dia divergen. Teorema tadi tidak berlaku ya, karena limit AN-nya sama dengan 0, tapi dia tidak konvergen. Karena ini kan yang jadi syarat cukupnya adalah deretnya dulu konvergen, baru limit implikasinya limit AN-nya sama dengan 0 gitu. Kalau deret harmonik ini enggak gitu ya, jadi implikasinya dulu yang benar, premisnya tidak dipenuhi, artinya dia tidak berlaku gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk memenuhi suatu teorema, maka kita harus lihat di sini apakah premisnya ini dipenuhi atau tidak gitu. Kalau tidak, berarti kita nggak bisa mengambil kesimpulan ini benar gitu ya. Nah, kita lihat gimana caranya menunjukkan dia divergen. Kita lihat di sini dia akan tunjukkan bahwa deret jumlah parsialnya itu tidak terbatas gitu ya untuk N yang besar gitu. Jadi kalau kita tuliskan di sini jumlah parsial dari deret harmonik itu kan N di penjumlahan N buah suku pertamanya. Jadi berhenti di super N, kemudian dikelompok-kelompokkan gitu. Suku ketiganya dibuat 2, suku selanjutnya 4, suku selanjutnya nanti kita punya di sini 2 pangkat 3, 8 ya. Ini ada 2 suku. Ini ada 2. Ini ada 4 suku. Ini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya, 8. Nah, nanti ada lagi dikelompokkan itu 2 pangkat 4, 16 gitu ya. Nah,
Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa jumlahkan ya yang di dalam, kurung ini. Ini nilainya akan besar dari ini sepertiga ditambah seperempat gitu. Jadi, mengikuti ini, suku paling ujung sebelah kanannya. Jadi ini sepertiga, ini diambil seperempat tambah seperempat gitu, 2/4. Itu nilainya lebih besar dari sepertiga gitu ya, di sepertiganya lebih besar dibandingkan seperempat. Yang ini 4 kali 1/8, 4/8 ya. Itu nilai 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 lebih besar dari 3/8. Nah, ini juga seperti itu. Ini diambil ada 8 ya, 8/16. Nah, tentu di sini 1/9 itu tuh lebih besar dari 7/16 ya, dan seterusnya. 1/n. Jadi dia dijumlahkan tapi diambil diganti suku sebelumnya dengan suku yang sama dengan 1/4, 1/8 gitu ya. Ini 1/16 gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ini besar ya tandanya. Kenapa? Karena kan ini kan sepertiga diganti jadi setengah tadi ya. 1/4. Ini yang 3 ini diganti jadi 8 masing-masingnya gitu ya. Yang itu dengan nilainya lebih besar. Nah, ini jadinya setengah, 2/4 juga setengah, 4/8 juga setengah, 8/6 juga setengah. Jadi semua suku yang ditanda di dalam kurung tadi itu menjadi setengah semua ya sampai 1/n. Nah, kita tahu di sini kalau n yang besar gitu ya, kita punya di sini banyak setengah ya di dalam baris terakhir ini gitu. Nah, kalau akibatnya kita tahu di sini kan dia membesar terus gitu ya untuk n-nya cukup besar gitu. Jadi kalau n-nya membesar di sini sukunya, maka setengahnya banyak di tengah gitu dan dia tidak terbatas gitu ya. Jadi akibatnya deret harmonik tadi yang bentuknya seperti ini itu tidak konvergen atau divergen. Nah, kemudian kita tunjukkan lagi apakah deret berikut ini contoh ketujuh ya. Oh iya, sebelumnya ada deret kolaps ya, jenis deret lainnya selain deret geometri gitu ya. Nah, ini contohnya. Tunjukkan bahwa deret berikut konvergen dan tentukan jumlahnya berapa gitu ya. Jadi uji suku KN tadi kita hanya mencek apakah dia konvergen atau tidak. Nah, jumlahnya itu caranya lain lagi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tadi jumlah parsial gitu ya dengan pecahan fraksial dulu. Jadi dengan menunjukkan bahwa dia dipecah menjadi 2 dulu gitu ya. Bentuk deret ini bisa dijadikan seperti ini ya. Jadi kalau saya punya ini ada 2 buah suku linier ya. Nah, berarti ini adalah A dan B. A dan B-nya jadi sama dengan 1 ya. Kita punya A-nya 1, B-nya minus 1. Kemudian kita lihat di sini jumlah parsialnya, n buah sukunya kita jumlahkan. Nah, itu kan menjadi ini bentuknya sepertiga, seperempat, seperempat, seperlima. Jadi dia kolaps ini artinya dia akan menghilangkan suku-suku di tengahnya gitu ya. Yang ini 1/4 habis dengan suku setelahnya, 1/5 juga seperti itu habis dengan yang setelahnya. Kemudian di sini juga 1/n tambah 2 juga akan habis dengan suku sebelumnya. Dan sisa ini gitu ya, yang ujung. Yang jadi sisanya titik awal dan titik ujung. 1/3 dikurang 1/n tambah 3 itu jumlah parsialnya. Kemudian kita cek apakah ambil limit dari jumlah parsial ini gitu ya. Jadi dia akan konvergen kalau ini limit Sn nilai jumlah barisan jumlah parsialnya itu konvergen ke suatu nilai. Dan kalau n menuju tak hingga ini menuju 0 suku keduanya sehingga dia konvergen ke 1/3. Jadi deret ini itu
jumlahnya adalah sepertiga. Nah, ini sifat-sifat deret konvergen ya, deret konvergen. Kalau saya punya AN, AK dan BK itu adalah deret konvergen dan C-nya konstan, maka deret CAK dan deret AK tambah BK itu juga konvergen. Di mana di sini CAK itu dia akan konvergen dengan jumlah yang C dikali deret jumlah dari deret AK gitu ya. Dan kalau deret AK tambah BK itu akan konvergen ke jumlah dari deret AK ditambah dengan jumlah deret BK. Ini sifat saja gitu ya. Buktinya ini ya, silakan dipahami. Nah, hitung deret ini. Ini diberikan deret berbentuk ini gitu. Oke, ini konstannya 3 dan 5. Jadi 3 dan 5 bisa ditarik di luar tanda sigma gitu ya. Nah, sehingga kita tahu ini adalah deret geometri dengan rasio 1/8. Ini juga deret geometri dengan rasionya adalah sepertiga. Sehingga kita bisa hitung di sini R-nya kecil dari 1, maka dia deret geometri ini konvergen ke 1/8 kurang 1 kurang 1/8. 3-nya ditarik keluar ya. Ini juga konvergen ke 1/3 per 1 kurang 1/3. Ya, dia akan konvergen ke atau jumlahnya akan sama dengan 29 ini 29 per 14. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa nguji lagi gitu ya dengan teorema C. Kalau deret itu divergen dan C-nya tak nol, maka deret CAK juga divergen gitu ya. Jadi kalau saya punya deret divergen, saya kalikan dengan suatu konstanta, jumlahnya juga, maka deret yang baru itu juga divergen. Jadi ingat ya, deret harmonik itu divergen. Jadi kalau berhingga kayak gini ya, contohnya ya kita bisa hitung ya jumlahnya. Tapi kalau tak hingga, tentu kita perlu kriteria lain untuk menentukan apakah dia menuju suatu nilai atau tidak. Nah, jadi kita punya untuk melihat apakah suatu deret itu divergen atau tidak gitu ya. Kita bisa punya kriteria dengan jumlah parsial, limit jumlah parsialnya. Kemudian kalau dia konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Ya, atau kita bisa balik ya ke ininya kriterianya, kalau limit AN-nya tak 0 atau tidak punya limit, maka dia divergen deretnya. Itu uji suku ke N tadi ya. Kemudian kalau teorema ya itu ya, teorema uji suku ke N, nanti silakan diingat lagi gitu ya. Kemudian sifat-sifat yang seperti ini dia juga berlaku. Dan ini juga kalau deretnya divergen, dikalikan dengan C, maka juga deret baru itu juga divergen. Nah, kita lanjutkan ke deret positif ya, artinya suku-sukunya positif semuanya di sini. Nah, ada uji integral. Jadi tadi uji suku ke N ya, sekarang uji integral untuk melihat apakah deret ini konvergen atau tidak gitu. Jadi kalau kita bicara deret, yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah deretnya konvergen. Kemudian jika konvergen jumlahnya berapa gitu ya. Jadi dua hal itu yang menjadi pertanyaan untuk. Nah, ini bisa diingat ya. Nih, pengingat penting nih. Ini ada barisan,
A1, A2, A3, ini ada deret ya, A1, A2 ditambah ya. Nah, ini adalah jumlah parsialnya. Kita jumlahkan N buah suku pertama. Nah, jumlah parsial itu juga membentuk barisan S1, S2, S3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kapan deret itu konvergen? Kalau jumlah parsialnya limitnya ada dan sama dengan S. Ya, jadi S di sini disebut sebagai jumlah dari deret kita. Nah, yang teorema pertama ini untuk deret positif ya. Uji jumlah terbatas. Ya, gimana caranya? Dari deret AK itu non negatif dulu, suku-sukunya. Itu konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Barisan jumlah parsialnya terbatas di atas gitu ya. Good, uji pertama. Kalau kita lihat di sini Sn itu kan tadi jumlah parsial n buah jumlah n suku pertama gitu ya. Nah, karena setiap sukunya bilangannya non negatif ya, non negatif artinya boleh 0. Maka saya punya di sini Sn tambah 1 tentu besar dari Sn, karena di sini ada penjumlahan satu buah suku di Sn plus 1 ya. Dan penjumlahannya positif, berarti ini tentu lebih besar nilainya dibandingkan Sn. Nah, akibatnya barisan Sn itu tentu naik terus ya. Kalau kita lihat di sini tentu S1 itu lebih kecil dibanding S2 gitu ya. Sama dengan ya, karena sukunya non negatif. Kalau 0 berarti dia sama dengan penjumlahannya. Tentu kecil dari S3 dan seterusnya. Jadi dia adalah barisan yang naik. Ini suku keduanya lebih besar dari suku pertama, suku ketiga lebih besar dari suku kedua, dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan dia barisan non decreasing, artinya dia tidak pernah turun gitu ya. Nah, akibatnya katanya dari teorema 91D barisan ini karena dia barisan monoton naik ya, dia akan terbatas kalau ada U ya monoton dan terbatas di atas ya. Kita harus menemukan U sehingga Sn itu kecil sama dengan U untuk setiap N-nya. Ya, jadi kalau dia monoton naik, ini teorema konvergenan barisan ya. Kita harus cari terbatas di atas oleh U sehingga dia adalah konvergen. Tapi kalau dia tidak terbatas di atas berarti dia divergen barisan ya. Nah, contoh adalah deret ini. 1/1 faktorial tambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial dan seterusnya itu konvergen. Kita tinggal tunjukkan, ini kan deretnya suku-sukunya positif ya, non negatif. Nah, tentu dia ini naik terus ya. Jadi dia adalah barisan, jumlah parsialnya adalah barisan yang monoton naik. Naik sejati ya di sini. Karena sukunya tidak pernah 0. Nah, kita tinggal tunjukkan dia terbatas di atas gitu. Oleh apa gitu. Nah, kita lihat di sini n faktorial itu kan kalau kita bisa tulis 1 kali 2 kali 3 sampai n gitu ya. Itu nilainya besar sama dengan diganti 2 semua gitu. Ini ada 3, nah ini n, ini 2 semua. Gitu. Atau 2 kali pangkat n kurang 1. Sehingga kalau saya lihat di sini 1 per n faktorial itu dibatasi oleh 1/2 pangkat n kurang 1 gitu. Sehingga jumlah parsialnya kita lihat di sini itu kecil sama dengan 1. Ya, jadi semua sukunya ini kecil dari 1/2 pangkat 0 gitu ya. Yang ini kecil dari 1 per ini suku kedua ya, 2 pangkat 1. Yang ini kecil dari 1/2 pangkat 2. Yang ini kecil dari 1/2 pangkat n kurang 1 ya. Jadi ini kecil dari ini semua gitu. Atau ini adalah deret geometri nih. Deret geometri dengan R-nya setengah gitu ya.
kita bisa hitung bahwa Sn ini kecil dari ini, ini geometrinya ya. Nah, ini kan kecil dari 2 ya, karena ini kan 2 dikali ini kecil dari 1 nih. Ini dalam kurung. Sehingga batas atasnya adalah 2 gitu. Jadi kalau dia monoton naik dan terbatas di atas, maka jumlah parsialnya konvergen gitu ya. Konvergen kemana? Nah, ini akan kita tunjukkan nanti bahwa S-nya adalah nilainya ini. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu ya. Yang pertama, apakah dia konvergen? Yang kedua, kita mencari jumlahnya berapa gitu ya, konvergen kemana. Oke. Nah, itu untuk uji deret positif ya. Nah, ini juga uji deret positif lainnya gitu ya. Dari luka tadi kita punya kalau SM-nya barisan naik monoton dan terbatas, maka dia konvergen deretnya. Nah, kedua uji integral. Nah, ini syaratnya F-nya harus kontinu, positif, dan fungsi tak naik katanya. Sorry, tidak turun ya, tidak turun. Jadi syarat uji integral ini bisa digunakan, F-nya harus kontinu, positif, dan tidak turun. Tidak naik, sorry. Fungsi yang tidak naik pada interval 1 sampai tak hingga. Dan misalkan AK-nya sama dengan FK, jadi suku ke K-nya bisa ditulis FK untuk setiap positif bilangan bulat K. Maka deret ini bisa dikatakan konvergen jika dan hanya jika integral tak wajarnya satu dari T hingga fx dx ini juga konvergen. Buktinya nanti silakan dibaca ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Uji deret P tadi. Nah, ini adalah deret P namanya. Bentuknya seperti ini. 1 per K pangkat P, K-nya dari 1 sampai tak hingga gitu ya. Nah, deret P ini akan konvergen jika P-nya besar dari 1 dan divergen kalau P-nya kecil sama dengan 1. Pangkatnya ini kalau besar dari 1 maka dia konvergen dan kalau kecil sama dengan 1 dia divergen gitu ya. Kita bisa gunakan uji integral di sini. Kita lihat di sini syaratnya tadi fungsinya 1/x pangkat P. Jadi di sini AK sama dengan FK ya. Jadi karena AK-nya di sini adalah 1 per K tambah P gitu ya. Ya betul ya. Nih, AK sama dengan FK. Maka bisa ditulis sebagai FK. Atau FX boleh saja ya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah fx-nya ini, jadi fx-nya saya tulis di sini fx-nya sama dengan 1 per x pangkat p. Nah, ini adalah deret yang kontinu di selang, ya syaratnya tadi kan f-nya kontinu, positif, dan tidak naik di selang 1 tak hingga gitu ya. Kita lihat di sini fx yang seperti ini kontinu. Kontinu di selang 1 tak hingga gitu ya. Betul ya, ini kan kontinu, kecuali di 0 kan. Kemudian positif, tentu saja positif ya, karena di sini P-nya besar dari 1. X-nya positif. Dan tidak naik. Tidak naik ya. 1/x pangkat P. Kalau kita lihat di sini kan turun ya. Setengah, sepertiga, seperempat gitu. Jadi dia tidak naik gitu.
Jadi kalau kita gambar kan memang bentuknya akan seperti ini ya. Nah, itu per X nanti dipangkat P gitu. Dia memenuhi premis uji integral tadi gitu ya. Sehingga kita bisa cek di sini deret 1 per K pangkat P gitu ya. Untuk P besar dari 0. Fungsi ini kontinu positif dan non-increasing pada interval ini. Oke, dia memenuhi syarat uji integral gitu ya. Kontinu positif dan non-increasing pada ini. Dan FK-nya sama dengan 1 per K pangkat P. Ya, ini syarat-syaratnya tadi. Maka berdasarkan uji integral, kita bisa hitung bahwa deret ini konvergen jika dan hanya jika limit dari ini adalah limit tak wajar tadi ya, itu ada. Nah, kalau kita lihat integral tak wajar ini nilainya, kita bisa hitung ya, ini dengan integral biasa gitu ya. Ini kalau P-nya tidak 1, dan ini kalau P-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau T-nya menuju tak hingga, ini kan baru limit 1 sampai T ya. Di sini kan kita harus punya limit T menuju tak hingga gitu ya. Nah, ini menuju 0 katanya. Kenapa? Karena kan kita punya T-nya menuju tak hingga ya. 1 kurang P. Jika P-nya besar dari 1 katanya. Jadi sama dengan 0 kalau P-nya besar dari 1. Ya, jadinya ini kan negatif pangkatnya. Kalau pangkatnya negatif, dia jadi penyebut. Dan P-nya membesar, artinya dia menuju 0 kalau P-nya menuju 1, dan menuju tak hingga kalau P-nya kecil dari 1 ya. Kalau P-nya kecil dari 1 berarti pangkatnya positif ya. Pangkatnya positif berarti kan nilainya membesar terus untuk P membesar gitu ya. Nah, sehingga uh, limit lom dari T, T yang membesar itu tak hingga, itu include katanya kita punya deret P ini gitu katanya akan konvergen kalau P-nya besar dari 1. Karena tadi ini sama dengan 0 ya. Ini 1, ya, P-nya besar dari 1. Dan divergen kalau P-nya antara 0 dan 1. Dia tidak punya nilai gitu ya. 0 dan 1. Nah, kalau di contoh 3 kita lihat di sini. Apakah deret yang dimulai dari K sama dengan 4 dari 1 per K pangkat 1,01 konvergen atau divergen gitu. Nah, uji deret P kita tahu K-nya di sini besar dari 1 ya, besar dari 1, akibatnya deret ini konvergen gitu. Walaupun kita tahu di sini mulainya tidak dari suku pertama ya. Itu tidak berefek gitu katanya kan tentang kekonvergenannya, karena kalau kekonvergenan itu kita melihat suku-suku yang di ujungnya atau ekor dari deret itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meremove atau menambahkan berhingga suku gitu ya, itu tidak berpengaruh untuk tak hingga banyaknya suku lainnya gitu ya. Jadi tetap dia konvergen gitu. Jadi kalau saya kurangkan 3, deret ini kan konvergen. Walaupun saya kurangin 3 suku pertamanya gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi kekonvergenan dan kedivergenannya dengan menambah berhingga banyaknya suku atau mengurangi berhingga banyaknya suku gitu ya.
Nah, ini juga contoh keempat kita lihat di sini dia menggunakan uji integral tadi. Deretnya positif ya fungsinya 1/epsilon x. Mulainya dari 2 ya batasnya, 2 sampai tak hingga. Fx-nya ini ya kita bisa cek ya bahwa ln 1/epsilon x ini fungsi yang positif tentu saja. Kemudian apa namanya ini kontinu di 2 tak hingga, dan apalagi tadi syaratnya non increasing ya, increasing nanti bisa dicek. Nah, sehingga kita bisa gunakan apa namanya tadi uji integral dengan melihat apakah integral tak wajarnya ini konvergen. Kalau dia konvergen berarti deretnya konvergen. Tapi kalau limitnya tidak ada berarti dia divergen. Kita cek ya limitnya. Integral ini adalah ln dari ln x dan ini tak hingga. Jadi dia divergen ya. Deret ini. Ya, ini aproksimasi. Akan dibaca aja. Oke. Ya, jadi ini kita udah lihat beberapa tes untuk deret positif gitu ya. Jadi kalau kita lihat deret gitu, tentu kita ingin melihat kekonvergenannya karena kita bicara di situ tak hingga banyak suku gitu ya, dia menuju satu nilai atau tidak gitu. Nah, kita bisa pakai jumlah parsialnya dengan melihat limit n menuju tak hingga dari Sn. Kalau dia limitnya ada, nah maka deret sigma dari AK, K-nya dari 1 sampai tak hingga itu sama dengan S gitu ya, jumlah parsialnya. Kemudian kita bisa lihat juga beberapa uji untuk melihat apakah barisan deret itu konvergen atau tidak gitu. Yang pertama tadi ada uji suku ke n ya. Ini bisa dilihat tadi kalau misalkan deretnya konvergen maka limit AN-nya sama dengan 0. Atau bisa juga dicek apakah limit AN-nya tidak 0 atau tidak ada maka dia divergen gitu ya. Yang kedua ada dari uji untuk deret positif, uji integral ya. Integral. Nah, yang untuk menunjukkan limit Sn sama dengan S tadi kalau Sn-nya monoton naik gitu ya atau monoton turun, maka kita harus tunjukkan dia terbatas di atas atau terbatas di bawah gitu ya, maka limit dia konvergen. Oke, jadi kita udah bisa melihat apakah suatu deret itu divergen atau konvergen gitu ya. Nah, untuk uji-uji lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti ada lagi uji lain untuk deret-deret positif. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup atau di japri saya ya untuk deret. Jadi untuk bab ini kita punya 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apakah deretnya konvergen? Jika iya, konvergen kemana? Jadi itu untuk menjawab 2 pertanyaan itu. Uji-uji ini gitu semuanya ya. Oke, demikian pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.